Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhar Rizky Kurniawan, NIM D1A022156. Di sini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari tugas makalah yang dirangkum dari salah satu jurnal, yaitu on the effect of soursop leaves powder on diameter of muscle fiber, lipid cell, body weight gain, and carcass percentage of Tegal duck, yang dibuat oleh Eli Tugianti, Nurmawarti, Rosidi, Ibnu, Harisuliastawan, Yawan. Oke, yang pertama itu tentang latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas itik legal jantan yang memiliki potensi sebagai penghasil daging dengan kualitas tinggi. Penggunaan antibiotik yang sebagai pemacu pertumbuhan sudah dilarang karena menimbulkan resistensi dan berdampak negatif pada kesehatan manusia, sehingga dilakukan alternatif bahan alami yang aman dengan daun sirsak yang diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid bersifat antibakteri, antioksidan, serta antiinflamasi. Oke. Dan yang kedua saja ada hipotesis dan tujuan penelitian. Yang pertama, hipotesisnya penambahan tepung daun sirsak dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan, diameter serat, otot, dan persentase karkas itik tegal jantan. Yang kedua, pemberian tepung daun sirsak dalam jumlah berlebihan dapat menurunkan performa pertumbuhan akibat kandungan antinutrisi seperti alkaloid dan tanin. Selanjutnya ada tujuan penelitian, mengetahui pengaruh berbagai level suplementasi tepung daun sirsak terhadap diameter serat otot, ketebalan sel lemak, pertambahan bobot badan, dan persentase karkas itik tegal jantan, serta menentukan level optimal penggunaan dalam pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skoli Gruner dari kelompok 1C dengan NIM D1A022178. Akan menjawab pertanyaan dari rangkuman makalah dari tugas rancangan penelitian. Berikut pertanyaan dari makalah tersebut. Bagaimana cara menguji hipotesis penelitian? Cara menguji hipotesis penelitian, data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis ragam ANOVA untuk menguji apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap variabel yang diamati. Jika hasil ANOVA menunjukkan pengaruh nyata atau P lebih dari 0,05, maka dilanjutkan dengan uji ortogonal polinomial. Untuk mengetahui pola hubungan atau linear atau kuadratik antara level tepung atau sirsak dan respon pertumbuhan. Dengan demikian, hipotesis diterima jika perlakuan memberikan pengaruh signifikan sesuai arah yang diharapkan. Selanjutnya, untuk kesimpulan penelitian dan alasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung dan sirsak tidak berpengaruh nyata terhadap diameter serat otot, ketebalan sel lemak, dan persentase karkas, tetapi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot badan. Bobot badan menurun seiring peningkatan kadar tepung daun sirsak karena adanya senyawa antinutrisi atau alkaloid dan saponin yang menurunkan nafsu makan dan efisiensi pencernaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tepung daun sirsak belum efektif meningkatkan performa pertumbuhan dan kualitas karkas itik tegal jantan, dan penggunaannya sebaiknya dibatasi hingga maksimal 5% dalam pakan agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap pertumbuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Rashid dengan NIM D1A022132. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari makalah tugas rancangan penelitian. Oke. Pertanyaan yang pertama, variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi diameter serat otot dada,
Itu diukur menggunakan scanning electron microscope atau SEM. Terus yang kedua, variabel yang kedua adalah ketebalan sel lemak intramuskuler. Itu dihitung dari rata-rata ketebalan beberapa sel lemak otot dada. Yang ketiga, pertambahan bobot badan. Dihitung dari selisih antara bobot awal dan bobot akhir selama perlakuan. Yang terakhir, variabel yang terakhir itu merupakan variabel persentase karkas dan komponennya dalam bentuk persen. Itu meliputi dada, sayap, paha, dan punggung terhadap bobot hidup. Untuk pertanyaan yang kedua, alasan pemilihan rancangan penelitian, itu jawabannya penelitian menggunakan rancangan acak lengkap RAL karena semua satuan percobaan yaitu itik dianggap memiliki kondisi yang relatif homogen, sama umur, jenis kelamin, dan bobot awal yang hampir seragam. Rancangan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang melihat pengaruh perlakuan dosis tepung daun sirsak terhadap performa itik tanpa adanya faktor lingkungan yang kompleks. RAL memudahkan analisis perbedaan antar perlakuan dengan tingkat kesalahan minimal dan efisien untuk penelitian hewan dengan jumlah terbatas. Untuk yang pertanyaan terakhir itu kesesuaian materi dengan rancangan. Materi penelitian yaitu 100 ekor itik tegal jantan umur 4 minggu dengan bobot awal seragam kurang lebih 1058 gram sesuai dengan rancangan karena homogenitas hewan uji merupakan syarat utama dalam penerapan rancangan acak lengkap. Selain itu, jumlah hewan yang berjumlah 100 ekor terbagi merata dalam 4 perlakuan dan 5 ulangan, masing-masing terdiri dari 5 ekor itik sehingga memenuhi syarat untuk analisis statistik yang valid. Oke, sekian tugas yang bisa saya rangkum, teman-teman, yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.